Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali di hari Ahad di setiap pekan pertama di setiap bulannya. Kita mengkaji apa-apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba'. Di pertemuan yang lalu kita telah membacakan sebuah mukadimah dari beliau yang mengetengahkan tentang 3 pilar kebahagiaan, yaitu kebahagiaan itu adalah apabila kita mendapatkan nikmat maka bersyukur, apabila kita mendapatkan musibah maka kita bersabar, dan apabila kita terjerumus kepada kemaksiatan kita segera beristighfar. Kita masuk kepada pembukaan yang kedua, dimulai juga dengan kata-kata i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam, ketahuilah. Kata-kata i'lam, ketahuilah, ini fungsinya adalah litanbih, untuk memberi peringatan supaya pembaca, pendengar dari kajian ini memusatkan perhatiannya, tidak kesana dan kemari. I'lam, ketahuilah, diawali dengan i'lam. Seperti misalkan suatu pengumuman, ditulis pengumuman, maka orang akan melihat kepadanya, fokus apa yang akan diumumkannya tersebut. Karena poin-poin yang akan dibahas dalam masalah ini selanjutnya dalam kata-kata berikutnya adalah merupakan perkara yang penting, bahkan terpenting di dalam agama ini. Kemudian arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberi petunjuk. Ar-rusdu, petunjuk adalah kebalikan dari al-ghay, kesesatan. Qad tabayyana rusdu minal ghay, sungguh telah jelas ar-rusdu, petunjuk, minal ghay, dari kesesatan. Jadi ini adalah doa supaya kita, para pembaca, para penalaah kitab beliau diberi petunjuk. Al-huda, ar-rusdu, ya. Petunjuk ada 2, ya. Petunjuk ada 2. Ada hidayah irsyad, ya, rusdu itu, ya. Ada hidayah taufik, ya, hidayah taufik. Hidayah irsyad yaitu hidayah bimbingan.
ya. Hidayah bimbingan. Kita memberikan petunjuk, ya, dan kita selaku manusia mampunya adalah memberi hidayah irsyad. Memberi hidayah irsyad. Kita berupaya mendidik anak kita, kita berupaya mendidik istri kita berupaya mendidik masyarakat secara umum supaya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadanya. Adapun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah taufik adalah mutlak hak prerogatif taheta. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, ya. Sepenuhnya. Ya, kita tidak bisa memberikan petunjuk itu. Ya. Hidayah taufik ini tidak bisa. Ya. Memberi pemahaman sampai orang itu juga bisa paham, kita juga tidak bisa. Kita hanya berusaha untuk mencari metode supaya orang itu paham dengan berbagai metode, dengan penguasaan ilmu dan sebagainya, ya, dengan berbagai metode diulik supaya paham. Tetapi apakah bisa kita menjamin ilmu itu masuk ke hatinya, ke pemahamannya? Tidak. Ya, udah sekuat tenaga ada yang nggak bisa. Itu paham. Nah, itu juga adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, kalaulah aku ini bisa memberikan ilmu itu bagaikan menyuapi makanan, maka aku akan suapkan nih bakatku, semangat para salaf untuk memahamkan, untuk mengajarkan, semangat untuk mengajar, semangat untuk memberi petunjuk. Bahkan dikatakan, ditanyakan kepada sebagian ulama, dikatakan kalau sebelum ajal masih ada waktu beberapa saat, apa yang mau kau lakukan? Katanya mengajar. Jadi semangat untuk mengajar, semangat untuk memberi petunjuk. Jadi kesemangatan untuk berdakwah, membimbing orang lain, ya. Tidak mesti ceramah, ya, tidak mesti yang seperti ini, karena perlu kemampuan. Dengan obrol memasukkan pemahaman sedikit demi sedikit, itu adalah kita harus bersemangat, ya, dengan cara apapun, ya, dakwah ini. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya. Berapa banyak orang yang bisa membawa yang lain untuk membawa kepada majelis ilmu, ya. Karena dakwah dari orang yang tidak kurang berilmu adalah berdakwah supaya orang hadir di majelis ilmu. Itu yang harus dilakukan, ya. Berdakwah orang yang tidak berilmu apa? Mengajak orang untuk hadir di majelis ilmu, mengajak untuk belajar. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya supaya memberi petunjuk untuk senantiasa mentaati, yakni beristiqomah di dalam ketaatan, ya, beristiqomah di dalam ketaatan. Karena istiqomah adalah merupakan setengah dari agama ini. Setengah dari agama ini. Dikatakan di dalam hadis arba'in, kulli fil Islam, katakanlah kepadaku tentang Islam yang aku tidak bertanya kepada selainmu ya Rasulullah. Kata Rasul apa? Kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim. Jadi agama itu cuma apa? Cuma dua, beriman dan beristiqomah. Beriman dan beristiqomah. Beriman cakupannya luas, ya. Iman itu al-qaul, ya. Iman itu al-qaul, al-amal, wal-i'tiqad. Kalau dibagi tiga, al-qaul, al-amal, al-i'tiqad.
Ya, bukan hanya apa? Bukan hanya keyakinan. Iman apa itu? Percaya. Al-qaul, iqrarun bil lisan, qaul, mengikrarkan dengan lisan. Wa amalu bil arkan. Ya, mengamalkan dengan anggota badan. Wa i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati. Iqrarun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi wal amalu bil arkan. Nah, jadi tidak ada imanan tanpa apa? Tanpa ada amalan, ya, tanpa ada amalan. Istiqomah. Karena orang yang istiqomah tatanazzalu alaihi wal malaikah. Nanti akan turun kepada orang yang istiqomah itu yang mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, yang kamu jangan takut dan kamu jangan bersedih. Takut dengan apa yang akan dihadapi nanti setelah kematian, dan bersedih dengan orang-orang yang dicintainya yang ditinggalkan. Kumaha barudak, kumaha istri. Nah, seperti itu, sedih. Di dalam ajal itu, sakaratul maut itu sedih dan takut. Maka orang yang istiqomah akan disupport oleh malaikat, ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah nanti dengan surga. Maka segera, maka cepat meninggalnya, ya. Cepat meninggalnya. Bahkan di antara mereka ada meninggal dalam keadaan tersenyum karena melihat, memandang apa yang dipandang oleh dia berupa keindahan. Ya, seperti itu. Kak, ini adalah mendoakan kita untuk beristiqomah. Dan doa, ya, doa tatkala kita mengajarkan suatu kebaikan, ya, berdoa kepada yang kita ajari, ya, itu adalah merupakan sesuatu yang pokok sebelum kita mengajari. Dan sesuatu yang harus kita sandingkan di dalam pembelajaran kita. Doakan, ya, doakan kebaikan-kebaikan untuk anak didik kita. Ya. Mungkin di antara mereka ada sesuatu yang kita tidak harapkan. Contohnya apa? Dengar tiwae diajarkan teh. Ya, doakan. Mungkin ada di antara mereka yang tidak sesuai karakternya, ketidaksopanan atau kenakalan dan sebagainya. Doakan, ya. Doakan kebaikan dari mereka. Tidak baik kalau hanya marah-marah atau mengumpat. Budak eta mah bang orang yang tak ampunnya, ya. Budak eta mah bodohnya minta ampun jika bapakna juga nama, kan seperti itu. Enggak baik seperti itu, ya. Yang perlu kita lakukan apa? Mendoakan. Sebagaimana ini dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, selalu sebelum memberi pelajaran adalah apa? Mendoakan, ya. Doakan kebaikan. Arsyadakallahu li ta'atihi. Kemudian setelah mendoakan baru masuk kepada pelajaran. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Bahwasanya al-hanifiyah millah Ibrahim, hanifiyah millah Ibrahim, bahwasanya an ta'budallaha, yaitu engkau beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan kepadanya agama, memurnikan kepadanya agama. Hanifiyah, ya, ajaran al-hanifiyah yaitu milah Ibrahim yang hanif, ya, milah Ibrahim yang hanif, yaitu yang dibawa oleh Ibrahim. Kenapa disebutkan Ibrahim, ya, tidak nabi-nabi yang lain? Karena Ibrahim adalah nabi yang diklaim oleh setiap agama. Yahudi mengklaim bahwasanya ini adalah milah Ibrahim. Nasrani juga mengklaim bahwasanya ke atasnya mah ya ini adalah ajaran Ibrahim.
Bahkan orang-orang musyrik, kaum musyrikin mengakunya, mengklaimnya apa? Mendakwanya adalah milah Ibrahim. Padahal mereka musyrik. Bahkan saya dengar kemarin-kemarin di koran ada di Cianjur namanya milah Ibrahim. Entah Islam, milah Ibrahim. Duka kumaha. Ya katanya cuma ya ingat-ingat sama Allah saja seperti itu. Milah Ibrahim diklaim. Ya. Ibrahim adalah seorang nabi yang dari Nabi Ibrahim keturunannya semuanya adalah para nabi. Ya. Ibrahim bersumber dari beliau, keturunannya semua adalah para nabi. Para nabi itu kebanyakan dari kalangan Bani Israel. Ya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dari keturunan Ismail. Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Ibrahim. Jadi Ibrahim mempunyai dua anak. Anak pertama yaitu Ismail, anak kedua yaitu Ishak. Nabi Ismail adalah anak dari Hajar. Siapa Hajar? Hajar adalah istri kedua dari Ibrahim. Istri kedua dari Ibrahim. Ya, istri kedua dari Ibrahim. Ishak adalah anak kedua dari siapa? Dari Sarah, istri pertama. Ketika Hajar duluan melahirkan anaknya, yaitu Ismail, karena anak istri kedua duluan, maka Sarah cemburu karena ini udah duluan punya anak. Padahal Hajar itu adalah pilihan dari Sarah. Bayangkan, udah nih nikah aja sama ini misalkannya, ya ridho tahnya, lain bukan rival, bukan siapa-siapa, bukan yang dibenci, ini mah orang yang disukai, makanya diridhoi juga. Tetapi ketika mengandung duluan dan lahir anak duluan, maka ada sifat cemburu. Maka cemburu bagi wanita adalah merupakan suatu yang tidak bisa dilepaskan. Ya apalagi kalau menikah dengan seorang yang tidak dikenal. Seperti itu. Kalau istri para nabi saja cemburu, dan yang memilihkan wanita keduanya itu adalah istri yang pertama juga cemburu, apalagi istri-istri kita yang juga ya jauh dari para nabi, ya pasti cemburu. Dan karakter wanita adalah berada di dalam kebengkokannya. Tergantung kita apakah mau membiarkannya dalam kebengkokannya atau berusaha meluruskannya tetapi tidak keras. Bila meluruskannya dengan keras maka patah. Apa patah itu? Meminta talak, datang belah. Jadi kalau istri sudah minta talak, udah bengkoknya udah patah, sudah tos potong kata Pak. Ya, tos potong. Ya, seperti itu. Dari Ishak turun para nabi yang lain dari kalangan Bani Israel, dari Ismail yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan Abul Anbiya. Ibrahim itu Abul Anbiya.
Apa yang dinamakan dengan Al-Hanifiyah, yaitu Millatul Hanif, agama yang Hanif, yaitu Ibrahim alaihi salam. Al-Hanif adalah al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid amma siwah. Al-Hanif adalah al-muqbil 'ala Allah, orang yang menghadapkan kepada Allah, segera kepada Allah, seluruhnya menghadapkan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'rid amma siwah, yang berpaling dari selainnya. Ini adalah yang dimaksud dengan hanif. Menghadapkan kepada Allah biqalbihi, dengan hatinya, wa amalihi, dan amal-amalnya, wa niyatihi, dan niat-niatnya, wa maqasidihi, dan maksudnya, tujuannya, kulliha, seluruhnya, lillah, untuk Allah. Al-mu'rid amma siwahu, yaitu yang berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti millahnya Ibrahim. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Dia menjadikan atas kamu di dalam agama ini min haraj, kesulitan. Millata abikum Ibrahim, millah bapak kalian adalah Ibrahim, dalam surat Al-Hajj ayat 78. Apa millah Ibrahim itu? Inti dari millah Ibrahim itu, ajaran Ibrahim itu, anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama ini untuknya, amalan ini untuknya, syariat ini untuknya, ibadah ini untuknya. Ini adalah merupakan Al-Hanifiyah. Tidaklah Al-Hanifiyah itu maksudnya beribadah ke Allah. Apa Al-Hanifiyah itu? Ajaran Hanifiyah itu, ajaran Ibrahim itu ibadah ke Allah tos we. Tidak sampai di sana, tetapi apa? Ditakyid dengan mukhlishan lahuddin. Apa? Mengikhlaskan, memurnikan agama untuknya. Yakni meninggalkan kesyirikan, kemusyrikan. Karena ibadah apabila bercampur dengan kesyirikan maka batal. Tidak sah ibadahnya. Hanyalah ibadah itu diterima apabila selamat, bersih, jauh dari syirik akbar maupun syirik syirik asghar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan agama kepadanya, hunafa, yang lurus. Hunafa adalah jama dari hanif, ya. Hunafa jama dari hanif, lurus, ya. Yaitu yang murni, yang mukhlis, yang mengikhlaskan, yang memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini adalah yang Allah perintahkan seluruh makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan makna ya'buduni, beribadah kepadaku, adalah yuwahhiduni, kata Ibnu Abbas, atau yufriduni bil ibadah, mengesahkanku dalam ibadah. Maka hikmah dari mereka itu diciptakan, ya, kalangan jin dan manusia, supaya apa? Supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama kepadanya. Namun di antara mereka ada yang berimtithal, artinya melakukan perintah-perintah, menjauhi larangan, tetapi di antara mereka pun banyak yang
tidak imtithal, tidak beribadah, tidak mentaati, ya, tidak mentaati. Tetapi hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kepada mereka yaitu beribadah, ya. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merugikan, tidak mengurangi kemaharajaan, kemahakuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Kalau seluruh makhluk dari mulai awalnya hingga akhirnya menjadi semua orang-orang yang paling fajir, paling durhaka, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan, ya, berbeda dengan manusia. Manusia yang perlu dengan dukungan. Seseorang yang berkuasa tidak bisa berkuasa tanpa ada dukungan, betul? Orang yang berkuasa tatkala rakyatnya tidak mendukung akan turun dengan sendirinya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada dukungan, penghambaan, pemberian rizki dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan atas hal itu semua. Kemudian bahwasanya inti dari agama Ibrahim adalah tadi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah ini, agama ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan intinya adalah tauhid. Dari dulu sampai sekarang, adapun syariat-syariat yang berupa perintah dan larangan tentang halal dan haram, maka itu berbeda, ya, berbeda tiap nabi ajaran-ajarannya, ya, tiap nabi ajaran-ajarannya. Ada yang tetap dipertahankan, ada yang dihapus, ya, seperti itu. Dan adapun tauhid akan senantiasa ada hingga hari kiamat, yang merupakan apa? Merupakan pokok dari agama anbiya, para nabi, yang tidak akan apa? Yang tidak akan dihapus dan tidak akan dipindahkan. Itu mengikhlaskan, memberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam di dalam apa matannya, fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi, apabila kau sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata, ketahuilah bahwasanya ibadah la tusamma ibadatan, tidaklah dinamai ibadah illa ma'at tauhid, kecuali bersama dengan tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan, sebagaimana bahwasanya salat tidak dinamai salat, tidak disebut salat illa ma'at taharah, kecuali dengan disertai dengan taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati, maka apabila masuk syirik dalam ibadah, fasadat, rusak, batal, kal hadathi idza dakhala fi taharah, seperti hadath apabila masuk di dalam taharah. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah telah menciptakanmu untuk beribadah ini, yakni apabila
kita semua mengetahui ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kita semua adalah merupakan golongan dari manusia yang masuk dalam ayat ini, dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita hanya untuk iseng, ya, hanya iseng-iseng belaka, atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu hanya untuk makan dan minum saja, ya. Hidup di dunia, ya, mengumpulkan harta, bersenang-senang, ya, menikmati alam ini, menikmati apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Itu bukan itu, tetapi menciptakan itu adalah untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini dikuasai oleh kita. Kita bisa menikmatinya, kita bisa mengolahnya, kita bisa memproduksinya dari apa-apa yang telah ada di muka bumi ini, yakni apa? Untuk menjadikan bantuan, menjadikan sarana, fasilitas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang ada di muka bumi ini yang halal bagi kita, untuk apa maksudnya? Untuk mendukung tujuan dari penciptaan kita, ya, sebagai manusia, ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa perkara-perkara tersebut, ya. Kita pun tidak bisa menyampaikan, melakukan suatu ibadah tanpa dari fasilitas-fasilitas tersebut. Kita bisa gak sholat tanpa ada rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah sholat itu harus berwudu? Berwudu itu harus ada air. Bukankah sholat itu harus berpakaian? Dan berpakaian itu adalah harus kita olah dari sumber daya alam itu hingga jadi pakaian. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini dalam rangka apa? Untuk mendukung terlaksana tujuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah tersebut. Jadi bukan untuk bersenang-senang menikmati alam ini, makan, minum, apapun yang kita inginkan. Kalau seperti itu, maka apa bedanya kita dengan hayawan, dengan para binatang dan lain sebagainya. Anak Adam seluruhnya, cucu Adam seluruhnya adalah diciptakan untuk suatu tujuan yang tinggi dan hikmah yang agung, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum mir rizqin. Tidaklah aku ingin dari mereka itu mirizkin, dari rizki, dipersembahkan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk hanya berusaha, mengambil kasab atau beraktivitas untuk mengumpulkan harta sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan dari orang-orang, ya. Mengumpulkan harta, kumpulkan terus, ya, hidupnya untuk mengumpulkan harta. Tidak. Orang bekerja, berkarir terus, ya, bukan. Ya, apapun itu untuk apa? Untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan hal itu selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ma uridu mi rizqin. Tidaklah aku menginginkan dari mereka mi rizqin, rizki, diberi rizki, wa ma uridu ayyutimun, dan tidaklah aku menginginkan untuk diberi makan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan. Tidak
tidak memerlukan. Allah Subhanahu wa taala pun bahkan sebenarnya tidak perlu terhadap ibadah-ibadah kita, tetapi kita adalah yang perlu terhadap ibadah itu sendiri. Supaya apa? Supaya ibadah, ketakwaan, ketaatan, menjauhi dari kemaksiatan itu adalah akan menghalangi kita dari siksa api neraka. Itu saja. Kemudian fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid, sebagaimana salat tidaklah dikatakan salat kecuali bersama dengan taharah. Apabila kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, maka ibadah itu tidaklah sahih, tidaklah sah, tidaklah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau memenuhi dua syarat. Kalau memenuhi dua syarat. Apabila salah satunya kosong, pincang dari syarat tersebut, maka batal. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah antakuna khalisatan liwajhillah, yaitu ibadah itu harus murni, harus ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan kepadanya. Apabila tercampur dengan kesyirikan maka batal. Seperti toharo bersuci, apabila di sana ada hadas maka batal. Begitupun kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian syirik, maka batal ibadahnya. Sebagian orang atau kebanyakan dari orang menganggap bahwasanya kalau kita itu beribadah mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rizki, iman, hal itu semua, kemudian dia tetap melakukan hal-hal yang di luar dari tauhid, seperti meminta-minta ke kuburan atau meminta-minta ke selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa dia itu tidak berbuat syirik kepada Allah. Karena dalam pandangan mereka namanya syirik itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Selama berkeyakinan Allah itu esa, selama berkeyakinan Allah itu yang menguasai alam ini, maka mereka tidak menganggap itu kesyirikan. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah li Rasul, yaitu mutaba'ah mengikuti kepada Rasul. Maka ibadah manapun yang dilakukan tanpa contoh Rasul, tanpa ittiba kepada Rasul, maka itu pun batal, tertolak. Ya, karena itu merupakan apa? Merupakan kebid'ahan dan kekhurafatan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun ay mardudun, yaitu dia itu tertolak. Di dalam riwayat lain dikatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami ini siapa? Apa? Urusan agama kami, kata Rasul. Di amrina hada, para urusan kami ini, malaisa minhu, apa-apa yang tidak ada dari sananya, bahwa raddun, maka tertolak. Maka mestilah ibadah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan anggapan baik sebagian orang atau kebanyakan dari orang, bukan dari niat semata-mata yang baik atau tujuan yang baik atau ini untuk kebaikan kan kelihatan baik.
selama tidak ada yang menunjukkan kepadanya dalil atas disyariatkannya, mau sepakat seluruh masyarakat atas kebaikan amalan tersebut, ataupun siapa saja tokoh masyarakat atau siapapun yang menganggap bahwa itu kebaikan, maka itu tetap bid'ah, tidak bermanfaat bagi pelakunya, tetapi bahkan itu memadaratkan. Bahkan itu adalah merupakan kemaksiatan yang a'dham, yang paling besar kemaksiatan, yaitu apa? Mengada-ngadakan suatu yang tidak ada, melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya, walaupun dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestilah dalam ibadah ini didasari dengan dua syarat, yaitu al-ikhlas dan mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga jadilah ibadah itu ibadah yang sahih, yang bermanfaat bagi pelakunya. Apabila masuk kepadanya syirik, maka batal. Apabila ibadah itu ibadah yang diada-adakan, perkara-perkara yang baru yang tidak ada dalilnya, maka juga batal. Tanpa dua syarat ini, maka tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya sama sekali, dan tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nari, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifata dzalika. Apabila kau mengetahui bahwasanya syirik apabila bercampur dengan ibadah itu adalah akan merusaknya, membatalkannya, dan menggugurkan amalnya, dan menjadikan pelakunya adalah termasuk dari orang-orang yang kekal di neraka, maka engkau tahu bahwasanya itu adalah merupakan perkara yang paling penting, yang wajib kamu mengetahui. La'allahu ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari jaring ini. Ya. Apa jaring itu adalah? Yaitu asyirku billah. Ya, asyirku billah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dia disekutukan dengannya, dan dia akan mengampuni dosa-dosa apa yang di bawah dari syirik tersebut, liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki. Dalam surat An-Nisa ayat 116. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida, dan hal itu adalah dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Ya. Ada yang kelewat tadi tentang syarahnya yang tadi ya. Kalau di sana maka kata pensyarah Syaikh Al-Fauzan, maka tidak ada di sana orang dari kalangan makhluk ini yang wajib tentang tadi ittiba, yang wajib diikuti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Rasul maka tidak diikuti, tidak ditaati, karena ittiba mutlak untuk
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba kepada orang, mengikuti kepada orang, mencontoh kepada orang, mentaati kepada orang kalau orang tersebut mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah al-umara wal ulama. Umara dan ulama. Apabila mereka ulama dan umara tersebut taat kepada Allah, maka wajib kita taat dan mengikuti kepada mereka. Tetapi apabila ulama tersebut dan umara tersebut menyelisih perintah Allah, maka tidak wajib, atau bukan tidak wajib, bukan tidak wajib, tetapi apa? Tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita taat dan kita tidak boleh mengikuti apa-apa yang mereka lakukan apabila mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidak ada di sana seseorang yang ditaati dengan benar-benar, ya, di antara makhluk benar-benar dia ditaati kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasul maka tidak ditaati dan kita tidak diikut dan tidak diikuti. Kecuali apabila taat kepada Rasul dan mengikuti kepada Rasul, dan ini adalah ibadah yang sahih. Yang tadi paragraf yang tadi ya sekarang. Faida arafta, apabila kau mengetahui bahwasanya syirik itu apabila bercampur dengan ibadah maka merusaknya, membatalkannya dan menggugurkan amalnya dan menjadikan pelakunya adalah kekal di neraka. Selama kau mengetahui tauhid ini, bahwa tauhid ini adalah apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah, maka wajib kita mengetahui bahwa mengetahui tentang itu adalah tentang kesyirikan, ya. Apa yang dimaksud dengan syirik? Setelah kita mengetahui tentang tauhid, maka wajib kita mengetahui tentang apa? Hakikat dari syirik. Karena orang yang tidak mengetahui sesuatu, maka kemungkinan dia akan terjerumus kepadanya, ya, akan terjerumus kepadanya. Maka kata Hudzaifah, tatkala para sahabat bertanya tentang kebaikan, maka beliau apa? Bertanya tentang keburukan. Kenapa? Khawatir tergelincir kepadanya. Ya. Bertanya tentang keburukan, tahu perkara ini buruk, supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepadanya. Tahu ini maksiat, supaya tahu ini haram, supaya kita tidak terjerumus kepada keharaman. Tahu ini riba, supaya kita tidak masuk kepada hal tersebut. Maka syirik juga sama dengan itu, supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Karena mesti kita mengetahui macam-macam dari kesyirikan tersebut supaya kita bisa meninggalkannya, menjauhinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dari kesyirikan tersebut. Dengan firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni diserikatkan, disekutukan dengannya, dan Dia akan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi orang yang dikehendakinya. Maka ini adalah syirik yang merupakan dosa yang berbahaya, ya. Kenapa? Karena dosa syirik akan dimasukkan neraka dan diharamkan baginya surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya dia may yusyrik billah, orang siapa yang syirik kepada Allah,
maka sungguh Allah telah haramkan padanya surga. Dalam surat Al-Maidah ayat 72. Maka itu juga diharamkan kepadanya maghfirah, ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tidak diampuni, akan dimasukkan ke neraka, kemudian diharamkan padanya surga. Oleh sebab itu ini adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya sekali. Ya. Jangan sampai kita terjerumus kepadanya. Hendaklah kita mengetahui bahayanya, begitu besar bahayanya ini. Karena kebanyakan orang salah, sesat dalam memahami kesyirikan. Salah pemahamannya dalam masalah kesyirikan ini. Supaya kita paham apa yang dinamakan hakikat kesyirikan itu, yang sumbernya itu dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka kita harus mempelajarinya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan sesuatu kecuali pasti Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pasti menjelaskannya. Pasti menjelaskannya. Untuk apa? Disebutkan itu adalah bahaya, tapi tanpa menjelaskan. Ya, pasti di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskannya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan juga terhadap sesuatu, pasti juga menjelaskan terhadap sesuatu tersebut. Segalanya jelas. Tidak ada yang diharamkan, pasti dijelaskan. Tidak ada yang diperintah, pasti dijelaskan. Dan maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan mengharamkan kepada syirik kecuali menjelaskannya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya dengan penjelasan-penjelasan yang itu mencukupi. Maka apabila kita ingin mengetahui tentang hakikat syirik ini, maka kita kembali kepada Alkitab dan Sunnah sehingga kita benar-benar mengetahui kesyirikan ini dengan benar-benar. Tidaklah kita kembali kepada omongan-omongan manusia atau pendapat-pendapat orang tentang kesyirikan tersebut. Ini adalah merupakan pembukaan mukadimah yang kedua sebelum kita masuk kepada intinya. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan. Jadi pembukaan yang kedua. Jadi tentang bahayanya syirik, ya, tentang ibadah, tentang hakikat ibadah, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan masuk kepada 4 kaidah. Qawaidul arba'ah itu 4 kaidah memahami kesyirikan. Ya. Apakah orang yang beritikad dalam hidupnya tauhid rububiyah saja, apakah dia kekal di neraka? Ya. Apakah orang yang beriktikad tauhid rububiyah saja apakah kekal di neraka? Hanya beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam ini, yang menciptakan alam ini, yang menghidupkan, yang mematikan, tetapi tidak mempersembahkan, tidak mengakui tauhid uluhiyah, ya kekal di neraka. Pengakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keyakinan yang itu dianut oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Bahkan orang-orang musyrik zaman sekarang. Ya. Tetapi mereka tidak bertauhid uluhiyah, tidak bertauhid uluhiyah. Padahal tauhid rububiyah mengkonsekuensikan kepadanya tauhid uluhiyah. Setelah pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala
hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, maka dengan itulah kita mempersembahkan ibadah ini kepada zat yang seperti itu, tidak kepada yang lain, ya, tidak kepada yang lain. Ya. Mereka kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin yang menyembah Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Apakah mereka meyakini bahwasanya Lata dan Uzza itu adalah yang memberi rizki, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam? Tidak, ya, tidak meyakini itu. Tetap meyakini Allah. Tetapi mereka disebut dengan kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin. Mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi beribadah kepada yang lainnya. Bukan saja dia meyakini kerububiyahan Allah, bahkan mereka pun beribadah, mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah juga kepada yang lainnya. Mereka tawaf, bukankah itu ibadah? Ya, tawaf. Ya. Itu mempersembahkan untuk Allah. Ya, tawaf beribadah. Bahkan mereka, ya, saking ingin memurnikan ibadah untuk Allah, ketika mereka itu tidak mendapatkan pakaian yang halal. Nah, ini sumbernya haram, nggak ada. Maka mereka rela bertelanjang supaya apa? Murni dalam ibadahnya. Ya, geretak mah, harhaita kene. Gitu. Tapi masalahnya apa? Juga beribadah kepada yang lainnya. Yaitu yang dimaksud dengan, yaitu yang hakikat kesyirikan di antaranya hakikat. Ya. Ya. Kalau zaman sekarang, ieu mangan tarekah hungkul. Ya, orang Sunda bilang, ieu malah usaha tarekah hungkul. Da angin anu nyageurkeun mah Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah tarekah we gitu. Ya, datang ka dukun. Ritual. Ieu mah tarekah. Saya sebut nantinya usaha ikhtiar, ya mah. Da anunya anu. Nah, itu adalah apa? Bukti bahwasanya ketidakpahaman, ya. Tidak paham. Ya, terhadap agama. Sehingga kalau mereka diusik, ya. Kalau mereka diusik, sesembahan mereka diusik zaman dulu. Hingga zaman sekarang diusik, tempat meminta-mintanya itu diusik, maka mereka siap dengan goloknya, dengan masyarakatnya yang siap untuk menyerbu. Tetapi kalau Allah dan Rasulnya dihina, diusik, mereka biasa saja, tidak bersemangat seperti membela sesembahan-sesembahan atau perkara-perkara yang diminta-minta oleh mereka, kan seperti itu. Ya, itu real dari. Maka oleh sebab itu, dakwah kepada tauhid, dakwah memperingatkan kepada kesyirikan, maka ini harus kita dengungkan. Pengajaran-pengajaran tauhid maka harus kita ajarkan. Memperingatkan kepada kesyirikan, bahaya syirik, ini harus kita ajarkan ke masyarakat, dalam lembaga, kepada anak-anak, ya, dari mulai kecil ini harus ditanamkan, ya, ditanamkan supaya mereka benar-benar kembali kepada fitrahnya, dijaga fitrahnya. Fitrahnya apa? Fitrahnya bertauhid, fitrahnya menjauhi kepada kesyirikan. Ada lagi?
Bila tidak ada, ikhwah sekalian, saya belum bisa masuk kepada kaidah pertama, kedua, dan ketiga. Dicukupkan di pembukaan saja supaya ikhwah sekalian paham arah dari apa? Arah dari penulis, arah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari pembukaannya, supaya kita nanti bisa masuk kepada kaidah demi kaidah untuk bisa memahami kepada kesyirikan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.